Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus penceramah kita, guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya, Kiai Haji Ariman dari Lopang, Serang, Sahibul Hajah Abah Haji Subandi beserta seluruh keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falahiyah, hadirin bapak-bapak dan hadirat ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ditaruhin bangku, sayang-sayang kalau nggak dipakai kayaknya. Tadi maksudnya sih buat Kiai Ariman yang tua biar duduk, tapi dia nggak pakai. Sayang-sayang ini kalau nggak dipakai, sih saya yang pakai. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita kumpul di tempat ini untuk memperingati wafatnya seorang ulama besar yang telah menurunkan generasi-generasi terbaik, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Maghfurlah, Murabbi Ruhina, Abah Kiai Haji Ardan. Dan kalau kita bicara haul, berarti kita bicara kematian. Ya Bu? Tadi juga sudah banyak dibahas oleh guru kita, Kiai Ariman. Beliau sekarang sedang berangkat pulang. Selamat jalan, Kiai. Nah, kalau kita bicara tentang kematian, yang pertama kita memastikan bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita pasti bakal. Makanya saya nggak usah tanya, mau apa kagak. Di Quran Allah udah bilang begitu, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kamu selalu menghindar, yang kamu maunya lari dari mati. Artinya tiap kita ini orang normal nggak mau mati. Ya. Jangankan yang muda, yang tua saja, yang nggak punya gigi, yang kalau makan kacang kalau main bola, oper sono oper sini, itu doanya tetap masih minta panjang. Jangankan orang kaya, orang susah saja itu mintanya panjang. Padahal kalau dikasih panjang umur kan mungkin susah. Udah susah, umur minta dipanjangin, lah susah terus Bu. Jangankan orang sehat, orang sakit juga, kalau masih ada galengan yang digaris buat berobat, dijual. Supaya jangan. Tapi kalau sudah saatnya fa innahu mulaqikum, mati itu yang akan mendatangi kamu, dia yang akan nyamperin kita. Itu sudah kepastian.
Lah yang harus kita lakukan sebenarnya bukan menghindar kematian, bukan lari dari kematian, tapi bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri untuk menghadapi. Karena kita punya keyakinan setelah mati ini ada kehidupan yang sesungguhnya, dan itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Tadi udah dibahas tuh. Ngiketin koper kata Kiai Ariman mah. Nah, saya kagak ngerti bahasanya. Saya mau orang Jakarta tuleh. Ya kira-kira begitulah, walaupun nggak ngerti juga. Lah kita sekarang ini udah punya persiapan apa? Saya mengutip nih Bu, ini kita berkaca dengan perilaku kita. Apa yang pernah disampaikan oleh Imamuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau membuat syair, 3 bait syair yang kalau kita coba merenung rasa-rasanya kita akan prihatin dengan diri kita. Beliau bilang begini. Idza atamru'un sittina 'aman fa nisful umri tamhaquhu al-layali. Wa nisfun nisfi yadhhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min shimali. Wa baqin nisfi asqamun wa hammun wa shughlun bil makasibi wal 'iyali. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang diberikan umur oleh Allah 60 tahun. Ada yang udah 60 ini. Umur hidup kita dikasih oleh Allah 60 tahun, umpama. Apa yang 60 tahun itu bisa kita pakai semua? Kata Imam Syafi'i, fanisful umri tamhaquhul layali, sudah bisa dipastikan separuh dari umur kita itu akan habis oleh malam-malam kita. Atau boleh dikatakan akan habis separuh umur kita untuk tidur. 60 separuhnya habis buat tidur. Berarti berapa tahun? 30. Depan kita mah tidur, emang hidup ini banyakkan tidurnya daripada melek. Jangankan wayanya tidur, ngaji juga tidur. No, bapak, dengerin khutbah Jumat dan khutbah kemana, yang dengerin kemana? Kalau nonton TV tuh baru nggak tidur. Diajak ngaji mah, ibu diajak nonton sinetron, kagak ada enggak. Sampai kapan juga belum tuntas, belum berhenti. Itu yang tempo hari yang sangat fenomenal itu kan Cinta Fitri itu lama bener tuh, sampai berapa itu? 6 season, 7. Tadinya 2 season doang rencananya, tapi karena ratingnya naik terus, ditambahin panjang-panjangin sama sutradara. Sampai 6 season. 6 season ibu-ibu masih ada yang ngirim surat sama produsernya minta diterusin. Dibikinin lagi, cuma diselang dengan Kamila Cinta Kamila. Masuk season ke-7. Ibu umurnya habis buat nonton gituan, dapat apa tuh? Nggak dapat apa-apa. Dapatnya sedih. Kenapa sedih? Karena bintang idolanya hidupnya susah dulu. Itu si Fitri nggak ada senang hidup. Baru mau senang dikit Farel hilang ingatan. Farelnya baik, anaknya diculik. Anak ketemu, pikir udah beres urusan. Wah, kenapa? Ini jahat. Kau tahu. Ya tahu Ustaz nonton tuh, Ustaz nonton. Ustaz waya apa mau nonton gituan, Bu? Tahu. Jangan mau tahu aja urusan orang. Urusan saya. Jadi separuh umur kita habis untuk tidur. Lalu yang 30 kemana? Wabakin nisfi yadhabu laisa yadri. Separuhnya itu dari 30 berarti 15. 15 tahun itu ketika kita melek.
kita nggak tidur. Yang 15 tahun itu ya zahabu laisa jadri. Umur kita hilang, habis kemana kita nggak tahu. Tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah tua. Ngitung-ngitung umur lah, kan udah tua juga gua. Ligap latih yaminan min shimali, karena kelalaiannya dia ke kanan dan ke kiri, ke sana kemari, pergi ke sana kemari, ngayap ke sono kemari, kata orang Betawi aja gigit mondar mandir kemana dia nggak tahu. Belum ke rumah tetangga ngobrolin tetangga. Nah laki-laki pergi mancing, tahu-tahu udah sore, main catur. Kongkoh ngobrolin orang, habis umur kita. Tinggal berapa? Tinggal berapa lagi? 15 lagi. Kemana ya 15? Wabakin nisbi asqamun wahammun. Yang 15 itu hidup kita diisi dengan berbagai macam penyakit dan kedukacitaan. Dah, Bu, udah sakit boro-boro mau ibadah. Betul. Kemarin rajin baca Quran, lagi sakit maka pegang Quran. Lagi sehat aja males, gimana lagi? Hamun, berbagai macam kedukaciptaan, kesibukan, kesusahan dunia, bikin uring-uringan. Orang kalau lagi pusing, enak nggak ibadah? Ibu ngerasain, lakinya nggak pulang-pulang. Boro-boro enak sama ibadah. Udah kedengeran lagi lakinya kawin lagi. Wasublun bil makasibi wal yali, dan juga yang 15 tahun ini habis dengan berbagai macam kesibukan, dengan mengurus, dengan usaha dan mengurus rumah tangga. Coba dah ibu hitung-hitung sehari-hari habisnya di mana coba? Ngurusin anak, ngurusin laki. Ya. Disinilah kemudian kalau kita mau lihat mana yang harus kita proyeksikan, mana yang harus kita peruntukkan semua umur kita. Yang Allah bilang di Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Mana yang kemudian kita gunakan untuk ibadah? 30 tahun habis buat tidur, yang 30, 15 tahun habis kita buat bersia-sia. Ibu kondangan arisan kemana? Yang 15 tahun lagi mestinya habis buat ibadah, habis cuma buat ngurusin rumah tangga saja. Di mana kemudian persiapan kita? Halo. Iya, alhamdulillah kalau bisa mikir. Untung bagusnya, ya namanya ibadah dalam Islam itu bukan cuma sekedar sholat ya Bu, bukan cuma sekedar kita puasa, tapi seluruh aktivitas yang kita lakukan. Bila kita niatkan semua itu untuk ibadah, maka kerjaan kita bisa bernilai ibadah. Tidur saja kalau kita niatkan ibadah, dan tidurnya dengan cara yang benar seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tidur kita 30 tahun itu bisa bernilai ibadah. Makanya kalau tidur jangan setidur-tidurnya. Kalau sholat makan 6 jam nggak kuat Bu. Boro-boro 6 jam sholat tarawih aja kudu nyari imam yang bisa ngetrek. Sholat 2 rakaat aja kalau lamaan dikit imamnya dipakai di demo. Baca Quran kuat 6 jam Bu. Kalau baca Quran nggak kuat 6 jam, sholat nggak kuat 6 jam, tidur makan kuat. Tidur aja kita niatin buat ibadah, insya Allah jadi ibadah. Bapak nyari nafkah, niat untuk menjalankan kewajiban, dan kita niatkan hasilnya untuk ibadah, juga sudah jadi ibadah semua. Hatta ibu ngelayanin laki, ibadah, semua jadi ibadah. Dan itu tidak mungkin tidak, kita harus tahu ilmunya. Makanya beruntunglah orang-orang yang punya ilmu. Dikatakan orang
Alim tidurnya saja lebih bagus daripada ibadahnya orang jahil. Maka pada akhirnya kemudian dari hal yang semacam ini kita bisa melihat potret orang-orang yang telah mempersembahkan hidupnya kepada Allah, yang seluruh aktivitas kegiatannya dipersembahkan untuk ibadah kepada Allah. Mereka salafus saleh, mereka para alim ulama. Mereka tidak terlalu banyak pikir dunia. Semua diarahkan untuk Allah. Semua diniatkan untuk akhirat. Semua untuk ibadah. Ini yang kita contoh sekarang. Kalau tidak, kita akan ikut arus dengan gejala kehidupan seperti sekarang ini. Di mana-mana orang kuat pikir dunia dan kerja dunia, tapi lemah pikir agama dan lemah kerja akhirat. Ya. Mendidik anak saja, Bu, sekarang ini. Persis yang kayak Ariman katakan. Ini saya sedang prihatin, selalu saya diskusikan dengan para kiai. Bagaimana kita bisa menjadi orang soleh, anak kita menjadi orang soleh? Kalau yang ditanamkan dalam diri kita dan kepada anak kita itu hubbud dunia. Lihat bagaimana di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang disarahkan oleh Syekh Nawawi di sana itu, Sayyidina Ali pernah mengatakan, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Kalau bukan karena 5 hal, maka manusia itu benar semua. Artinya ada 5 penghalang orang untuk jadi orang soleh. Di antaranya apa? Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Ini kalau pakai bahasa Betawinya, telak nih artinya. Kalau pakai bahasa Sunda saya memang kagak bisa. Kalau bahasa Indonesia juga biasa-biasa aja. Kalau pakai bahasa Betawi ini mantep terjemahannya. Bahasa Betawi aja ya. Al-qana'atu bil jahli itu artinya kata orang Betawi mak puas jadi orang geblek dalam urusan agama. Agak ngerti agama, bagaimana mau soleh orang? Tidak ngerti agama. Ibadah kudu pakai ilmu, Bu. Tidur aja kalau pakai ilmu ibadah. Sholat tidak pakai ilmu, tidak jadi ibadah. Tapi orang sekarang puas dengan kebodohannya. Kalau miskin nggak pernah puas. Ada orang puas miskin. Saya mah puas banget jadi orang miskin. Nggak ada, Bu. Tapi puas jadi orang geblek banyak. Apa dia bilang? Saya mah orang awam, saya mah orang bodoh. Ayolah ngaji. Waduh, kalau ngaji mah nggak ada waktunya. Dan puas jadi orang bodoh. Dan ini bersanding kemudian ketidakpedulian terhadap urusan agama di satu sisi, di sisi lain. Yang kedua, al-hirsu bid dunya, rakus dengan urusan Kalau udah urusan dunia itu dia nomor 1-kan. Ngaji kalau sempat, ibadah kalau sehat. Tapi urusan dunia mau sempat kagak sempat, mau sakit pun kalau urusan dunia tetap dilakukan. Orang biar sakit gigi udah bengkak pipinya, Bu, diajak narik meteran buat ngukur tanah tetangga, mau. Betul. Coba diajak ngaji, meriang mulu awak. Tapi kalau ibu-ibu saya salut deh, diajak ngajinya jam berapa aja nggak ada oganya. Ibu-ibu kalau ngaji, udah kayak orang minum pel. 1 hari 3 kali. Pagi, siang, sore, diajak berangkat aja ibu, alhamdulillah. Ya, Bu ya. Ya orang temen jalan ya, Mas. Jenuh di rumah mulu. Apalagi seragamnya baru. Wah. Mending lunas menipis. Semangat. Rakus sama dunia. Coba sekarang orang sekarang ukuran yang ngapain aja? Dunia, duit jadi ukuran. Kata mendidik anak sekarang ini. Mendidik anakku sekarang ini. Kalau yang targetnya adalah pencapaian dunia, ini saya sampaikan di mana-mana. Kenyataannya seperti itu. Kalau untuk pencapaian dunia, itu bapak ibunya. Luar biasa itu. Kesungguhannya. Bapaknya itu bungkir balik, sungsang, sumbel, kaki buat pala buat kaki. Siang banting tulang, malam banting bini, nggak ada capeknya.
Ibunya juga begitu. Kalau buat pencapaian dunia, dia rela korbanin simpenannya, dimodalin anaknya, dibiayain. Bapaknya nggak punya duit, emaknya rela jual anting-anting buat bayaran sekolah. Betul? Apa ada ibu jual anting-anting buat bayar guru ngaji coba? Sampai budak karyawan kan nemu. Paling banter anaknya guru berhenti. Katanya gurunya mata duitan. Ustaz ngajar minta dibayar. Mestinya kalau ngajar ngaji biar ikhlas. Ustaz tuh ikhlas dia. Makanya guru ngaji pada ceking. Makan ikhlas dulu. Emang ikhlas dikukus jadi nasi. Kenapa ibu sampai kayak begitu? Berani jual anting, kalung, giwang, gelang, cincin, hatta, awas tinggal sepetak-petaknya dijual supaya anak jadi sarjana. Kenapa? Karena dia udah berhitung. Kalau anak saya berhasil jadi sarjana, besok dia dapat kerja. Kalau udah dapat kerja, modal bakal balik. Hitung-hitungan, duit lagi, duit. Masa duit. Lihat Imam Syafi'i. Kenapa dia jadi orang alim kayak begitu? Salah satu unsur terpenting adalah bimbingan seorang ibu. Ibunya yang nggak pernah mata duitan, nggak kayak ibu-ibu orang Jakarta. Ya orang saya di sono, saya bawa orang sini, sini marah kan kagak enak kita ceramah dimarahin orang. Saya cerita singkat aja, Bu. Imam Syafi'i, begitu dia diutus pergi belajar ke Imam Malik di Madinah, dan beliau berhasil menjadi orang pinter di Madinah, masyhur di Madinah, sampai saudara kaya, orang-orang kaya sangat menghargai Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i pulang ke Mekah, mereka banyak memberikan hadiah kepada Imam Syafi'i berupa harta emas dan perak, unta dan sebagainya, diberikan kepada Imam Syafi'i sebagai hadiah penghargaan kepada orang alim. Masih cakep orang dulu mabu, biar kata gobloknya yang goblok aja kalau kaya masih belain orang alim dulu. Sekarang mau boro-boro. Ada anak muda ngelancong biar kata rambutnya jebrik, hidungnya pakai anting-anting, asal pakai BMW, emaknya udah nyengir. Giliran santri ngelancongin anaknya naik sepeda BMX, ditolak. Imam Syafi'i begitu pulang ke Mekah, dia banyak membawa oleh-oleh hadiah dari para pembesar dan orang-orang kaya. Ibunya mendapat informasi semacam itu langsung bilang, kamu aku berangkatkan ke Madinah untuk mencari ilmu, untuk khidmat kepada agama, bukan untuk mencari harta. Aku tidak terima kamu balik masuk ke dalam rumah. Ibu tidak akan terima kamu sebelum harta yang kamu bawa itu kau lepaskan, berikan kepada fakir miskin. Ibu nggak bangga kamu bawa harta. Ibu baru bangga dan senang kalau kamu pulang membawa ilmu. Itu yang ibu mau. Tuh, seorang ibunya Imam Syafi'i. Ada ibu-ibu kayak gitu sekarang. Lah kalau kakak mah susah jadi bener nih kalau begini nih. Ukurannya duit. Bahkan ada ibu-ibu sangat senang anaknya sekolah SMA udah nggak minta bayaran katanya. Handphonenya tiap bulan ganti. Dia ngomong sama tetangga, alhamdulillah Bu, anak saya mau udah nggak nyusahin, biar sekolah aja buat nggak pernah minta ongkos, nggak minta bayaran. Duitnya banyak aja. Dia kagak mikir anakku udah jadi jablay. Senang. Maulana Umar, seorang ulama yang hidup di abad 21 ini, yang menggedor dakwah di Amerika dan di daratan Eropa. Itu riwayat ibunya juga cukup menarik. Ketika Maulana Umar usia SD 4, kelas 4 SD, ibunya sering ngaji kepada alim ulama. Dan ibunya kenal seorang ustazah kalau di sini. Pada saat dia mendengar ceramah seorang ustazah, dia katakan, seorang ibu bila anaknya menjadi penghafal Quran,
dan anaknya menjadi ahli Quran, maka nanti di surga dia akan dipakaikan mahkota dari batu permata. Begitu pulang ibunya Maulana Umar, anaknya sampai di rumah bilang, "Nak, kamu mau nggak nyenengin ibu? Kamu mau nggak membahagiakan ibu?" "Mau, Ibu." "Kalau kamu mau, berhenti sekolah, besok nggak usah sekolah lagi." "Loh kenapa, Mak?" "Kamu mulai hari ini cukup kamu menghafal Quran saja. Itu saja yang ibu minta. Karena ibu kepengen nanti mati di surga dipakaikan mahkota dari batu permata." Berhenti sekolah, disuruh ngafal Quran. Karena itu mah udah ada jaminannya, Bu. Nabi yang ngomong, "Man hamalal Quran fastazharahu fa ahalla halala wa harrama harama, adkhalahu Allahul jannata wa safahu asratan min ahli baitihi wajabat lahumun nar." Siapa orang yang hidupnya membawa Al-Quran, dia hafal Quran, fastazharahu, lalu fa'ahalla halala wa harrama harama, dia halalkan apa yang halal, diharamkan apa yang haram, hidupnya benar-benar menjadi ahli Quran, maka orang itu akan mendapatkan surga. Dan kata Nabi, bukan cuma dia yang masuk surga, Allah berikan kesempatan kepada dia menolong 10, bahkan pada riwayat lain dikatakan puluhan keluarganya itu akan ditolong oleh satu keluarga kita yang ahli Quran, padahal tuh yang 10 itu ahli neraka, dicabut dari neraka dengan asbab satu anak yang ahli Quran. Mau begitu? Masukin STM. Enggak apa-apa masuk STM, cuma ngapal Quran. Apa bisa? Bisa kalau mau. Kan maunya yang kaya. Uang ibunya juga nggak pernah dorong. Nah, belajar yang benar ya biar pinter. Jadi orang pinter, ntar gampang naik kerja. Ntar mau udah tua jadi senang. Kalau kamu dijodoh banyak. Gitu ngomongnya, bukan akhirat dunia. Duit lagi, duit. Imam Ghazali, kenal Imam Ghazali? Kenal Imam Ghazali? Dia punya anak itu, apa namanya, bapaknya itu riwayatnya punya anak 2, yang satu namanya Ahmad, satu namanya Muhammad. Yang Imam Ghazali itu terkenal dengan namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Dia punya kakak namanya Ahmad. Itu bapaknya tukang dagang, Bu. Bukan orang istimewa. Tapi setiap kali ada orang memberikan ceramah agama, dia berhenti. Dia berhenti dagang, dia ikutin itu. Sambil dia berdoa, "Ya Allah, anakku jadikan seperti ini." Bahkan dagangannya, kalau ada orang ngaji itu mau makan dagangannya, digratisin sama dia. Saking kepengennya anaknya bisa jadi orang alim. Ketika dia mendengar ulama membahas ilmu fikih dan sebagainya, dia berhenti. Dia minta, "Ya Allah, jadikan anakku menjadi ahli hukum." Dua-duanya jadi. Ahmad menjadi seorang pemberi peringatan, mawa'id, penceramah kalau sekarang. Muhammad menjadi seorang ulama besar yang disebut dengan Imam Ghazali. Di situ fikir agama, kerja agama yang kuat akan melahirkan kepada kita. Yang kata Kiai Ariman tadi, dikasih berkat oleh Allah. Nggak cukup dibang kepengen doang, Bu. Betul. Ini kerja usaha agama. Nah, kita harus kumpul juga dengan ulama. Orang-orang yang soleh. Surujul ummah, pelitanya umat. Jangan jauh dari mereka. Nih lagi-lagi saya kutipkan. Imam Syafi'i itu pernah saking tawaduknya ngomong, "Uhibbus salihina walastu minhum, la'alli an anala minhum syafa'ah." Aku mencintai orang-orang soleh, walaupun aku bukan orang soleh. Tapi ini ngomong kayak gitu coba. Uhibbus salihin walastu minhum. Tapi kenapa? Aku bukan orang soleh, tapi aku cintai mereka orang soleh. Kenapa aku cinta dengan orang soleh? La'alli an ana minhum syafa'ah. Aku berharap mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat dengan sebab aku kumpul dengan orang-orang soleh, dengan sebab aku cinta dengan orang-orang soleh. Itu tawaduknya, padahal biangnya soleh Imam Syafi'i sebenarnya. Tapi tawaduknya masih mau menghargai orang seperti apa. Nah, kita udah bodoh, goblol, tolol, bego, betul kita. Mau jalan sendiri tanpa ada penuntun kita, lepas dari bimbingan orang soleh, bimbingan dari orang alim. Mau kemana kita? Kedel nanti.
Lalu Imam Syafi'i lanjutkan lagi, wa akrahu man bida'ahumul ma'asi. Bida'ahumul ma'asi. Aku membenci orang-orang yang kerjaannya maksiat saja. Aku enggak suka dengan orang-orang berbuat maksiat. Wa in kuntu, sekalipun aku sawaan bihimul bida'ah. Sekalipun aku sama bejatnya sama mereka. Imam Syafi'i ngaku ahli maksiat, padahal dia orang soleh. Tapi begitu dia bilang, aku nggak pernah suka dan senang dengan orang-orang yang ahli maksiat. Walaupun aku ahli maksiat, aku kepengen mendapatkan keberuntungan dengan sebab aku mencintai orang soleh. Kumpulnya kita di sini, mudah-mudahan menjadi tanda buat kita termasuk, kita senang dengan kesolehan. Kita senang dengan orang-orang soleh. Kita bisa ikhtibat mengambil manfaat dari Abu Ya'ad. Semangat dan perjuangannya untuk menghidupkan agama. Itu bisa kita buktikan sekarang anak cucunya menjadi orang-orang yang mengemban amanah agama. Dan kita bangun semangat itu pada keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang kita semacam ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.